Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, WHO sudah merilis data COVID-19 varian Omikron sudah ditemukan di 57 negara dan diprediksi akan semakin menyebar. Malam hari ini atau hari ini pasti Anda sudah membaca begitu banyak hoaks bermunculan. Dikatakan varian Omikron sudah ada di Indonesia, sudah ada di Bekasi. Itu akan saya bahas di malam hari ini untuk menangkal serangan-serangan hoaks dan melihat varian Omikron ini seperti apa. Sudah tersambung dengan sejumlah narasumber saya lewat sambungan Zoom di sini. Sudah dengan Bapak Usman Kansong yang merupakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat malam Pak Usman Kansong, Assalamualaikum. Selamat malam Caca, waalaikumsalam. Saya juga malam, sudah Dr. melihat Jane. ya Dr. Jane bersama kita yang merupakan pakar imunisasi dan kesehatan. Dr. Jane, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Pak Usman. Saya mungkin ke Pak Usman Kansong terlebih dahulu ya. Pak Usman, kalau saya buka tadi barusan di handphone saya, ini hoax luar biasa ya. Ada yang bilang varian Omikron sudah masuk ke Indonesia, nggak mungkin lah nggak masuk ke Indonesia varian Omikron, ada di Bekasi. Nah ini yang benar ini bagaimana Pak Usman? Iya, memang sejak beberapa waktu lalu begitu varian Omikron muncul di belahan dunia lain, maka banyak berita yang berseliweran terutama di media digital ya atau media online bahwa Omikron itu sudah ada di Indonesia. Katanya ada satu keluarga yang pulang dari Turki kemudian terjangkit Omikron, tetapi itu dibantah. Dan terakhir kemarin di Bekasi dan juga di Jakarta ada beredar informasi bahwa ada yang terkena Omikron, tetapi itu juga dibantah oleh Dinkes Bekasi dan kemudian juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu juga sudah mengeluarkan rilis ya kemarin bahwa belum ditemukan Omikron di Jakarta. Nah, jadi dalam konteks ini berita-berita yang tidak benar itu kami sejauh ini masih melakukan klarifikasi begitu. Baik, mungkin saya ingin memperdalam mengenai varian Omikron dengan Dr. Jane. Apa sih varian Omikron ini Dr. Jane? Apakah ini benar dikatakan lebih menular atau mungkin tidak? Baik, jadi varian Omikron ini dia memang dari data yang dimiliki oleh terutama Afrika Selatan yang paling banyak kasusnya. Sebetulnya Inggris juga banyak kasusnya ya. Jadi dia lebih cepat menular, tetapi selama ini keganasannya itu masih lebih ganas Delta ya. Kemudian sehingga jadi jarang sekali yang sampai harus dirawat di rumah sakit seperti itu. Jadi dia lebih lebih ringan ya, lebih banyak yang tidak ada gejalanya bahkan seperti itu. Jadi ini sebetulnya kabar baiknya seperti itu. Baik, sekarang saya kembali ke Pak Usman Kansong. Pak, kalau berkali-kali kita katakan kepada masyarakat, jangan khawatir, pemerintah sudah memperlakukan kebijakan untuk memproteksi dari masuknya varian Omikron. Tapi kebijakan seperti apa nih yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak khawatir mengenai pintu-pintu masuk dari warga negara asing, apakah memang sudah secure atau bagaimana Pak? Ya, memang pemerintah tentu berupaya sangat keras agar varian Omikron ini tidak masuk ke Indonesia. Karena itu memang ada perintah ya dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan betul-betul pintu-pintu masuk, bandara, kemudian pelabuhan-pelabuhan dan perbatasan-perbatasan darat dengan negara lain. Dan kemudian kita juga memperlakukan misalnya isolasi selama 10 hari siapapun apakah WNI maupun WNA yang datang ke Indonesia untuk mencegah varian Omikron tersebut. Nah, jadi kita sudah melakukan berbagai upaya. Kemudian juga secara internal saya kira kita juga terus mengimbau berkampanye kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena memang protokol kesehatan itu adalah cara yang paling jitu saya kira untuk mencegah kita terjangkit bukan hanya varian Omikron juga tapi virus COVID yang sudah banyak ya variannya seperti
Delta. Dan kemudian yang kedua, kita terus mengajak masyarakat untuk segera divaksinasi, karena kalau divaksin dia efeknya tidak sampai fatal. Apalagi tadi kalau dikatakan oleh Dr. Jen, ini gejalanya tidak sehebat atau seberat Delta, kendati dia penyebarannya sangat cepat. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama tentu saja mencegah Omikron masuk, tetapi seperti saya katakan tadi, masuk ke Indonesia lewat pintu-pintu apakah bandara, pelabuhan maupun perbatasan-perbatasan di darat. Dan yang kedua, kita mengimbau masyarakat untuk tetap jaga prokes dan segera divaksinasi bagi yang belum. Dan kita yang dosis lengkap itu sudah 100 juta lebih sekarang. Saya kira kita termasuk negara yang paling banyak penduduknya sudah divaksinasi yang pertama dan juga yang kedua. Dan stok vaksin kita itu cukup banyak ya, sudah mencapai 400 juta lebih. Nah, karena itu sekali lagi kita mengimbau masyarakat yang belum divaksin untuk segera divaksinasi, karena ini juga efektif untuk mencegah efek fatal dari virus corona atau COVID-19 ini. Oke, mungkin nanti sesaat lagi saya ke Dr. Jen. Dr. Jen, seberapa besar vaksin ini kemudian menahan kita terinfeksi Omikron dan juga tingkat keparahan? Atau mungkin bisa nggak ya ketika masyarakat ada yang berpikiran seperti itu, kalau sudah vaksin sudah aman, jadi bebas beraktivitas, mau kebijakannya PPKM, mau ada pembatasan apapun, jadi abai, boleh nggak ya seperti itu? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya kepada Dr. Jen. Dr. Jen, seberapa penting vaksin ini dengan berbagai varian baru dari COVID-19? Atau bisa nggak ya vaksin tapi tidak prokes? Bagaimana Dr. Jen? Baik, ini harus diingat kembali. Tidak ada satupun vaksin COVID yang bisa melindungi 100%, tidak ada. Semuanya di bawah 100%. Ya, ditambah dengan bukan berarti kalau misalnya Pfizer bisa 95%, itu kan di atas kertas dari hasil uji klinik. Bukan berarti lalu semua orang yang disuntik Pfizer 100-100-nya 95% terbentuk antibodinya, tidak begitu. Tergantung orang itu. Ya, jadi tidak 100% itu satu. Ya, jadi ditambah dengan kemungkinan orang tersebut antibodinya terbentuknya tidak bagus di sana. Bisa seperti itu. Kedua. Yang kedua, dengan dosis kuman yang masuk, ya. Kalau kita tidak pakai masker, tidak jaga jarak, berkerumun, ya. Dosis kuman yang masuk pasti lebih banyak daripada kalau kita pakai masker, pakai protokol kesehatan. Itu prinsipnya, ya. Saya lihat di mana-mana mulai banyak orang tidak pakai masker. Makan bersama itu mulai banyak. Ya. Kita itu sebetulnya harus berusaha, Indonesia ini harus pintar. Kita tidak bisa menjamin Omikron tidak masuk, tidak bisa. Kita harus, kalau masing-masing bisa berusaha, ya, kalaupun itu Omikron masuk, dia tidak terjadi penularan di masyarakat. Ini negara-negara Jerman, Italia, Portugis, Israel, dan Inggris sudah menyatakan penularannya itu sudah di masyarakat, bukan dari pendatang. Negara lain masih bilang penularannya itu dari pendatang. Kalau masuk dari pendatang, kita harus bisa mengunci, berhenti di orang itu saja. Tidak menyebar kemana-mana. Kalau kita dengan protokol kesehatan, itu yang penting. Ya. Baik, mungkin saya ke Pak Usman. Pak Usman, sebenarnya masyarakat mungkin sudah banyak ya berlomba-lomba ingin dapat jatah vaksin atau segera divaksin. Tapi jadi abai dengan kebijakan pembatasan dari pemerintah. Mulai dari PPKM level 3 ini. Kenapa sih harus ada kebijakan? Nah, pentingnya kebijakan pembatasan ini apa sih Pak? Apalagi kita khawatir akan ada gelombang ketiga ya Pak ya? Iya, jadi sejarah
membuktikan, kemudian juga kita juga mengalami dalam kasus COVID-19 ini bahwa virus itu menyebar karena adanya pergerakan perpindahan orang. Ya, apalagi kalau pergerakan atau perpindahan orang itu berlangsung secara masif, misalnya ketika libur Idul Fitri atau yang akan kita hadapi segera libur Natal dan Tahun Baru begitu. Nah, karena itu ya kita harus tetap memperketat pemerintah dalam menghadapi libur Natal Tahun Baru ini. Kebijakannya adalah pengetatan dan pengetatan itu penting kita lakukan ya. Misalnya kita juga berkampanye untuk agar orang menahan diri tidak bepergian sedapat mungkin begitu. Ya kalau harus bepergian ataupun tidak bepergian tentu saja tetap harus jaga protokol kesehatan. Ya harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun atau hand sanitizer dan beberapa bentuk protokol kesehatan lain. Saya kira di situ letak pentingnya memang ya untuk mencegah gelombang ketiga, karena seperti saya sampaikan di pergerakan orang ini akan ramai ya begitu. Apalagi tadi Dr. Jen kan sudah sampaikan ya kita cenderung abai memang kalau kita perhatikan tingkat kepatuhan masyarakat itu turun ya. Karena itu kita terus berkampanye, kita terus mencoba mengajak masyarakat, bahkan kita juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lain, Pramuka, Satpol PP untuk menjaga protokol kesehatan masyarakat. Begitu, Baik. Caca. Mungkin terakhir Dr. Jen himbauan, jadi varian Omikron tidak masuk ke Indonesia ini tergantung siapa ini dokter? Pemerintah ketat pembatasannya atau mungkin yang paling penting adalah masyarakat lah? Begini, memang pemerintah Indonesia itu kan membatasi, ya, di mana khusus untuk yang Omikron ini negara-negara jelas di mana sumbernya seperti Afrika Selatan itu dicegah tidak boleh masuk. Tetapi Indonesia kan tidak bisa mencegah semua negara. Padahal dari Afrika Selatan bisa ke negara yang lain. Jadi bisa via negara itu lalu bisa masuk ke Indonesia. Malaysia, Singapura sudah masuk. Jadi kemungkinan masuk ke Indonesia sebetulnya besar. Gitu. Jadi tinggal kitanya. Yang Pak Usman bilang itu tadi betul ya. Jadi itu virus itu bukannya jalan cari orang baru, tidak. Kitanya yang menjemput virus. Dengan cara kita mendekat kepada sumbernya. Baik. Ya ini mudah-mudahan didengar oleh masyarakat ya Dr. Jen, terima kasih banyak. Bahkan juga Pak Usman Kansong, terima kasih banyak. Bahwa kuncinya di sini adalah ayo pakai masker, ayo cepat vaksin, lindungi keluargamu, lindungi Indonesia. Terima kasih narasumber saya Pak Usman Kansong, bahkan juga Dr. Jen. Saya kemudian menutup Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, himbau kembali kepada Anda untuk taat protokol kesehatan, segera vaksin dan selalu prokes. Sampai jumpa.